Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Selamat pagi. Bagaimana tidurnya nyak tadi malam? Puji Tuhan. Haleluya. Mari sebelum kita sama-sama berangkat kerja, kita akan duduk diam di bawah kaki Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Biarlah segala kepujian, kemuliaan, keagungan hanya bagi Yesus Tuhan Allah kami. Dan pagi hari ini oleh kasih karunia Tuhan, Tuhan memberikan kepada kami istirahat malam. Dan pagi ini kami dengan tubuh yang sehat, kami datang di bawah kaki Tuhan. Sebelum kami melakukan aktivitas kerja, kami ingin mendengar suara-Mu lebih dahulu. Kami ingin memuji Tuhan. Kami ingin mengagungkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah kepada kami pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, pagi ini pagi yang indah. Kami percaya Bapak Ibu penuh dengan sukacita dalam damai sejahtera karena bisa menikmati istirahat malam. Mari kita buka di dalam Mazmur 146 ayat 5. Mazmur 146 ayat 5. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Puji Tuhan. Firman Tuhan Rema malam ini, mana Rema pagi ini, berbicara bahagia, makarios, bahagia. Di sini kita baca orang yang berbahagia adalah yang punya Allah, Allahnya Yakub. Kemudian dikatakan sebagai penolong. Berikutnya dikatakan harapannya kepada Tuhan Allahnya. Ini kepada Allah Yakub sebagai penolong dan harapannya hanya pada Allah. Ini adalah orang yang berbahagia, makarios dalam bahasa Yunaninya. Saudara, orang yang berbahagia itu ukurannya berbeda-beda. Setiap orang berbeda-beda. Dan setiap orang punya cara sendiri-sendiri untuk mendapatkan bahagia itu. Tiap orang mempunyai prinsip. Saudara, ada yang prinsipnya orang kaya, bisa keluar kota, keliling negeri, luar negeri, ya, datang-datang bawa barang-barang mewah, bahagia. Wah, kemana? Kemana? Ke sono, wah, ke luar negeri. Tetapi orang yang sederhana lain, makan tidak makan, asal kumpul. Nah ini, orang sederhana begitu, prinsipnya beda-beda. Saudara, namun, nah ini, namunnya ini, ada juga orang yang kecewa, tidak puas, dan iri hati melihat orang lain. Karena dia menjadi putus asa, kebahagiaannya tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Dia kecewa. Ya, orang lain bahagia, aku bahagia tak sesuai dengan keinginanku. Kecewa, sakit hati, putus asa. Yang lebih jahat, iri hati. Bagaimana ya? Orang lain kok senang-senang, aku kok begini, kok begitu. Nah, kalau orang sudah iri hati, hati-hati. Karena orang yang iri hati itu pikirannya terus bekerja.
Bagaimana aku dapat menjatuhkan orang itu? Bagaimana aku dapat mengalahkan orang itu? Nah ini, makanya Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segenap kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Kalau hati kita iri hati yang terpancar kebencian. Nah ini, dari itu mari kita pada siang hari ini atau malam hari ini kita senantiasa memikirkan, dari pagi, siang, malam kita memikirkan, jaga hati kita. Firman Tuhan katakan, berbahagialah yang Allahnya Yakub sebagai penolong, yang harapannya kepada Tuhan Allahnya. Ayo kita mau mengarahkan kepada Allah. Saudara, Daud juga mengutarakan, hanya kebahagiaan itu terdapat kalau kita menaruh harapnya kepada Tuhan Allahnya. Menaruh harapannya kepada Allah, kepada Tuhan, bukan kepada materi, bukan kepada kekayaan-kekayaan yang dunia berikan. Karena manusia senantiasa diliputi dengan keinginan-keinginan, dan keinginannya itu selalu ingin. Kalau enggak keturutan, marah. Iri hati. Nah, itulah sebabnya, saudaraku, mari kita mempercayakan, percayalah kepada Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kita di saat-saat kita, dari sehari demi sehari kita mengalami kesulitan dalam hidup ini. Tetaplah bersandar kepada Tuhan, haraplah kepada Tuhan. Mungkin pada saat ini kita mengalami duka atau suka, tetaplah berharap kepada Tuhan, sehingga Tuhan akan memberi kekuatan oleh Roh Kudus-Nya. Kita dapat menikmati kesulitan-kesulitan itu, bukan lagi menjadi beban dalam hidup kita, tapi merupakan kesukaan. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Walaupun kesulitan-kesulitan ada, bersama Yesus lakukan perkara besar. Aduh, luar biasa, saudaraku. Mengapa kita harus mengandalkan Tuhan? Mengapa kita harus berharap kepada Tuhan? Karena Tuhanlah Allah sumber harapan. Allah sumber harapan akan memenuhi segala sukacita. Kemudian apa lagi? Damai sejahtera. Enak bukan? Allah itu sumber harapan yang akan memberikan kita sukacita, damai sejahtera oleh kemuliaan, kekuatan yang berlimpah-limpah dalam pengharapan. Oh, berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara, Matius pasal 5, saudara bisa baca ayat 3 sampai 11. Di sana dikatakan judulnya khotbah di bukit. Kalau mulai saudara baca ayat 3, berbahagialah, ayat 4, berbahagialah, 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 sampai ayat yang ke-11. Baru ayat yang ke-12 berbeda.
bersukacitalah dan berbahagialah karena ada upah di surga. Nah, itulah sebabnya kita mau merenungkan firman Tuhan itu sebelum kita memulai aktivitas kita pagi hari ini. Berbahagialah kita yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang menaruh harapannya kepada Tuhan Allahnya. Kami percaya Bapak Ibu yang telah mendahulukan, memulai sebelum kita melakukan aktivitas, datang di bawah kaki Tuhan. Allah sumber damai sejahtera itu akan memberkati Bapak Ibu dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, dalam kantormu, di mana engkau berada. Engkau berharap kepada Tuhan, engkau akan mendapatkan kekuatan yang berlimpah-limpah. Oh, Tuhan itu baik. Taruhlah harapanmu pada Tuhan dan engkau tidak akan dikecewakan. Amin. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa dalam nama Tuhan Yesus, karena firman Tuhan kami sudah dengar, memberikan kepada kami suatu teladan pengharapan supaya kami tetap mengandalkan Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam usaha dan pekerjaan kami, kalau kami menaruh harap pada Tuhan, percaya pada Allah Yakub yang sebagai penolong yang akan memberikan harapan kepada kami percaya kesulitan-kesulitan apapun yang terjadi pada hari ini, sepanjang hari ini, selama kami bekerja, Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan memberikan jawaban, Tuhan memberikan solusinya, Tuhan memberkati kami. Terpujilah namamu Tuhan. Biarlah kasih anugerah Tuhan tetap menyertai kami, para pendoa yang setia, para pendengar firman Tuhan Manarema yang setia, yang terlebih dahulu datang di bawah kaki Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaannya, Tuhan memberkati keluarganya. Sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus-Nya menyertai kami semua saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat bekerja, selamat beraktivitas, senantiasa Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan.